Halo pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Kali ini kami akan memaparkan contoh kasus yang sering terjadi untuk bendahara dana BOS ya. Untuk bendahara dana BOS ya ini adalah contoh bagaimana cara melakukan pemotongan pajak atas pembelian peralatan komputer. Oke. Tentunya sebelum kita masuk, kami ajak pembaca dan pemirsa sekalian untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media karena di sini akan kami paparkan lengkap mengenai cara perhitungan pajak untuk bendahara BOS. Nah, silahkan di-subscribe dan silahkan dibagikan ke rekan-rekan sejawat lain ya. Baik, lanjut langsung saja. Ini adalah contoh transaksi bendahara dana BOS dan melakukan pajaknya. Ini case-nya adalah dana BOS digunakan untuk beli printer yang harganya 2.100.000 ya. Harganya DPP-nya 2.100.000. Oke. Bagaimana perhitungan pajaknya? Jadi seperti ini. Dalam perhitungan pemotongan pajak, kita perlu lihat adalah DPP, yaitu dasar pengenaan pajak. Jadi misal ini harga net dari toko adalah sekian ya. Jadi makanya DPP ini adalah sekian. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah yaudah DPP sekian, kita pastikan DPP-nya sekian. Lalu yang perlu kita lakukan adalah memungut PPN 10% dari DPP ya. PPN-nya 10% dari DPP, maka PPN-nya adalah sekian ini. Ya. PPN-nya adalah 2.100.000 dikalikan 10%, okay? Jadi 210.000. Jadi bendahara dana BOS nanti Anda harus memungut PPN 210.000. Lalu berapa uang yang diterima oleh rekanan? Uang diterima rekanan adalah ini apalagi yang dipotong? Ada PPh pasal 22. Berapa? Nah, ini tidak dipungut PPh pasal 22 karena bendahara BOS merupakan salah satu yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian. Oke. Jadi, pembelian dari dana BOS tidak dipungut PPh pasal 22. Ya, tidak dipungut PPh pasal 22 sehingga jadi kesimpulan nanti ya uang dibayar ke rekanan adalah tetap sekian. Oke. Lalu PPN disetor ke negara adalah berapa? Sekian ini. Nah, oke, jadi total dana dibelanjakan adalah ini tambah ini. Nah, ya seperti itu. Ini ya, total barang dibelanjakan adalah sekian. 2.310.000. Lalu yang berikutnya adalah you harus bikin SSP. SSP atas nama NPWP rekanan ya. Kode akunnya 911211. Kode jenis setoran adalah jika ini dana APBD maka ini adalah 920. Oke. Udah bikin ini nominal adalah sekian ini. Nominal adalah 210.000 ya, seperti itu. Jangan lupa minta faktur pajak dari rekanan atau toko. Ya. Jangan lupa minta faktur pajak dari rekanan atau toko. Nah, untuk mengeluarkan faktur pajak ini tentunya rekanan atau toko itu harus statusnya adalah PKP agar bisa mengeluarkan faktur pajak. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kita sebagai bendahara BOS dalam belanjanya untuk belanja harus beli di PKP seperti itu. Bang Jaja, bagaimana jika nggak ada di kota kami nggak ada yang PKP? Ya udah pokoknya cari yang PKP, sebisa mungkin cari yang PKP. Dalam hal nggak ada,
Yang penting ada storannya gini dulu. Itu nanti tergantung sama kantor pajaknya ya, tapi diusahakan sebaik mungkin Anda nyari yang rekanan PKP. Seperti itu ya. Oke, clear. Jika masih ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe Tips Pajak Media dan like video ini serta sampai jumpa dan salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media.